Hai, saya Lalat Sokrates. Saya ajak kamu kembali ke gugusan Pulau Miletos. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Di Kroton, Italia Selatan, ada seorang pria yang samar-samar mendengar pemikiran Thales dan murid-muridnya. Ia juga pernah belajar ilmu geometri dari Mesir, sama seperti Thales dan murid-muridnya. Pria ini bernama Pythagoras, nama yang seharusnya cukup familiar di telingamu, karena semua orang pasti pernah mendengar rumus Pythagoras. Ya, memang rumus itu diciptakan oleh pria ini. Seperti pada rumus Pythagoras, kau dapat menyimpulkan bahwa segitiga bisa diukur. Lebih dari itu, rumus itu menunjukkan adanya keteraturan dalam segitiga. Bidang miring kuadratnya adalah pertambahan dari kedua sisi kuadratnya, atau besaran ketiga bidang itu tersusun dalam perbandingan 3, 4, 5. Ternyata ada prinsip matematis pada alam ini. Dari sini Pythagoras menyimpulkan bahwa seluruh alam semesta pun seharusnya diatur oleh aturan matematika. Ia mengatakan, teorema Pythagoras menunjukkan bahwa bentuk dan perbandingan diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat ditemukan. Pythagoras menunjukkan bahwa angka atau perbandingan numerik dan aksoma matematika dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dasar alam semesta. Pythagoras tidak sepenuhnya menolak gagasan Milesian bahwa alam semesta terbuat dari satu substansi dasar. Tetapi, ia memindahkan penyelidikan dari substansi atau satu benda asal sebagai sumber segala sesuatu ke bentuk. Temuan Pythagoras ini memberikan cara memandang dunia yang baru. Tidak lagi berdasar apa yang teramati seperti air dan udara, namun berdasar pada penyimpulan akal yang dapat menemukan angka. Disinilah Pythagoras menyimpulkan, akal budi abadi, segala yang lain fana. Penemuan terpenting Pythagoras adalah tentang hubungan antara angka-angka, perbandingan, dan proporsi. Penemuan ini diperkuat oleh penyelidikannya dalam bidang musik bahwa bunyi terdengar indah karena keharmonisan antar bunyi. Ia kemudian mulai menerapkan teorinya pada seluruh alam semesta, menunjukkan hubungan harmonis antara bintang-bintang, planet-planet, dan unsur-unsur. Penemuan ini begitu luar biasa dan memiliki potensi yang besar, sehingga para pengikutnya kemudian disebut sebagai Pythagorean yang menganggap temuan ini sebagai wahyu ilahi. Pythagoras juga ternyata seorang pria yang sangat religius dan spiritual. Ia mendirikan sebuah aliran keagamaan di Kroton, Italia Selatan yang diikuti banyak pengikut. Para muridnya hidup dalam sebuah tarekat dengan aturan perilaku dan diet yang ketat sambil mempelajari teori-teori keagamaan dan filsafatnya. Misalnya ada aturan berpantang memakan kacang-kacangan sebelum belajar filsafat. Salah satu ajaran tarekat Pythagoras adalah keyakinan bahwa manusia akan mengalami reinkarnasi dan transmigrasi jiwa setelah kematiannya. Tujuan hidup adalah kebebasan dari siklus reinkarnasi itu. Agar terbebas dari pemulangan reinkarnasi, manusia harus mematuhi seperangkat aturan perilaku yang ketat dan kontemplasi mengenai keteraturan alam. Untuk kepentingan tarekatnya ini, ia memberi makna pada angka-angka. Misalnya angka genap itu baik dan angka ganjil itu jahat. Atau jika Anda mendapatkan angka 4 itu isyarat untuk melakukan keadilan. Ada lagi hal lain yang dikemukakan ajaran ini. Angka 10 adalah angka sempurna. Karena itu, agar dapat mencapai kesempurnaan, susunlah 10 batu dalam bentuk segitiga dengan urutan 4 batu sebagai dasar, 3 batu di atasnya, 2 batu, lalu terakhir 1 batu. Saya Lalat Sokrates. Pythagoras mengajarimu mengamati keteraturan, karena dalam keteraturan ada kebenaran dan kebahagiaan.